Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Nah, siang ini anak-anak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran baru, yaitu pembelajaran 2. Nah, tadi pagi kita sudah ketemu di Zoom ya anak-anak ya. Sekarang kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Nah, baik, gimana? Udah siap untuk belajar? Oke, baik. Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada satu buah teks bacaan dengan judul agrowisata. Nah, silahkan anak-anak simak, Ustazah akan membacakan. Dan juga silahkan anak-anak baca di rumah masing-masing ya nak ya, supaya paham apa isi dari teks bacaan ini. Oke, Ustazah mulai ya. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, Ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Nah, ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Nah, kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini kita mengetahui nih anak-anak nih, bahwa Nina dan teman-temannya beserta guru akan pergi berwisata. Nah, mereka perginya ke agrowisata. Mereka naik apa nih? Iya, naik bus. Nah, mereka ini sepertinya perginya ke kebun buah ya anak-anak ya. Nah, coba dibacakan buah-buahan yang ada di dalam teks ini, buah-buahan apa aja anak-anak? Oke, yang pertama ada buah manggis, benar. Lalu yang kedua ada buah rambutan, benar. Yang terakhir ada buah salak. Nah, ternyata anak-anak di dalam teks bacaan ini kita juga dapat informasi tambahan nih anak-anak. Nah, ternyata kita mendapat informasi tentang kulit buah yang bisa dikonsumsi. Ternyata nggak cuma buahnya aja yang bisa dimakan. Nah, tapi kulit buahnya pun bisa diolah sehingga bisa kita konsumsi. Nah, contohnya seperti kulit buah manggis tadi. Nah, kulit buah manggis tadi ternyata bisa dibuat jus anak-anak. Wah, ternyata gak cuma buahnya aja ya yang bisa kita makan, kulitnya ternyata juga bisa loh kita konsumsi, kita minum jadi jus. Nah, lalu kulit rambutan juga sama ternyata, bukan cuma buahnya aja, daging buahnya yang kita makan, tapi kulitnya pun bisa dikeringkan, terus bisa dibikin teh loh anak-anak. Nah, tahu nggak? Ternyata kulit rambutan dan kulit manggis bisa dimakan loh, bisa dikonsumsi. Nah, tapi lain halnya dengan kulit salak ya anak-anak ya. Kalau kulit salak nggak bisa dikonsumsi, tapi dia bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Nah, mantap nggak tuh anak-anak? Nah, mantap dong. Jadi kita bisa dapat informasi tambahan ya anak-anak ya. Iya, dari teks cerita agrowisata ini. Nah, selanjutnya ini ada tabel pengelompokan benda anak-anak. Jadi ini adalah tabel pengelompokan benda-benda yang ada di dalam teks cerita tadi, yang ada di dalam teks cerita Nina dan teman-temannya yang pergi berwisata ke agrowisata. Nah, jadi di sini sudah ada 6 benda anak-anak, sesuai dengan wujud bendanya. Nah, yo, masih ingat gak wujud benda itu apa aja sih? Coba kita sama-sama sebutkan yuk.
wujud benda yang pertama adalah benda padat, pinter. Yang kedua, wujud bendanya adalah benda cair, pinter. Yang ketiga, yang terakhir adalah wujud benda apa? Iya, wujud benda gas. Oke. Nah, di sini sudah ada 6 nama benda yang ada di dalam teks cerita tadi ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu bus. Nah, bus ini yang mereka gunakan untuk pergi ke agrowisata tadi ya anak-anak ya. Nah, bus ini ternyata dia termasuk wujud benda padat anak-anak. Nah, yang kedua ada udara dalam ban bus. Nah, bus itu kan dia ada bannya. Nah, ban di dalam ban bus itu di dalamnya ada udara. Nah, udara dalam ban bus itu adalah wujud bendanya adalah benda gas anak-anak ya. Lalu yang ketiga ada buah-buahan. Nah, tadi buah-buahannya yang ada di dalam teks cerita tadi buah apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Iya, ada buah manggis, buah rambutan, dan juga buah salak. Nah, ternyata buah-buahan ini termasuk ke dalam benda padat. Lalu yang keempat, kulit buah. Nah, kulit buah ini juga macam-macam ya tadi ya. Ada kulit buah manggis, kulit buah rambutan, ada juga kulit buah salak. Nah, kulit buah juga termasuk ke dalam benda padat. Nah, yang kelima ada jus. Jus ini tadi buah apa yang dijadikan jus? Ya, kulit buah manggis. Nah, jadi jus ini dia termasuk wujud benda cair. Yang terakhir ada air teh. Nah, air teh ini tadi itu digunakan dengan kulit buah rambutan ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau dia sudah diolah menjadi air teh itu dia termasuk wujud benda cair anak-anak. Oke, sampai sini paham anak-anak Ustazah semuanya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya bisa ya kalau disuruh untuk mengelompokkan wujud benda. Karena kan kita sudah belajar dari kemarin-kemarin, dari pembelajaran lalu, kita sudah selalu belajar tentang wujud benda. Nah, Ustazah yakin anak-anak Ustazah semua bisa kalau untuk mengelompokkan sesuai dengan wujud bendanya. Oke, kita lanjut. Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membaca peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Nah, ayo bacalah peraturan tersebut dengan suara lantang. Nah, jadi sebelum Nina dan teman-temannya, sebelum mereka itu berangkat untuk berwisata menuju agrowisata itu, ibu guru tuh sebelumnya membacakan peraturan anak-anak untuk mereka semua. Nah, peraturannya itu adalah yang ada di teks bacaan ini nih. Nanti kita baca sama-sama. Tapi Ustazah mau tanya dulu, anak-anak Ustazah masih ingat nggak? Kira-kira peraturan itu diadakan tujuannya untuk apa anak-anak? Ayo, Amade masih ingat? Iya, untuk apa? Menjaga ketertiban, supaya teratur, supaya disiplin. Benar semuanya. Jadi dengan adanya peraturan, perjalanan wisata itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, dengan teratur. Jadi tidak camuh anak-anak ya. Camuh itu artinya tidak kacau. Karena semuanya menaati peraturan. Baik itu ibu gurunya ataupun anak-anak muridnya ya. Pokoknya semua orang yang berangkat hari itu menuju agrowisata, mereka wajib menaati peraturan yang sudah dibuat oleh ibu guru. Nah, sekarang kita baca sama-sama anak-anak. Kira-kira peraturannya apa aja? Nah, yang pertama dulu, siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Nah, di sini siswa disuruh berkumpul pukul 6. Itu artinya anak-anak semuanya itu
harus berangkat sebelum pukul 6. Karena kalau misalkan nih anak-anak baru berangkat pukul 6 dari rumah, nah sampai di sekolah itu mungkin sudah bisa aja lebih dari jam 6.30. Nah gimana? Sedangkan jam 6.30 udah berangkat. Nah jadinya ketinggalan bus kan? Nah, jadi kita harus berangkat sebelum jam 6, bisa aja setengah 6 atau jam setengah 6 lewat 40. Nah, pokoknya itu sebelum jam 6, sehingga sampai di sekolah itu sebelum jam 6 atau jam 6 pas. Jadi, masih ada persiapan diri, entah itu mungkin anak-anak mau beli makan dulu, atau mau beli jajan dulu. Nah, jadi kan nggak terlalu terburu-buru, maksudnya kayak gitu. Lalu yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Nah, tidak diperkenankan itu artinya tidak diperbolehkan anak-anak ya. Barang-barang berharga misalnya seperti handphone, terus perhiasan, entah itu cincin, kalung, kamera. Nah, itu kan termasuk benda-benda berharga. Jadi kalau misalkan hilang atau rusak, itu susah nanti, tanggung jawabnya pasti akan ke pihak sekolah. Nah, makanya di sini peraturannya itu anak-anak di sana tidak boleh atau tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga. Nah, dan juga benda tajam. Benda tajam ini seperti pisau, mungkin apa ya yang bisa menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, misalkan tanpa sengaja jatuh terus kena kita. Nah, itu kan berbahaya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, selama di perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Nah, selama di perjalanan ini artinya di dalam bus itu. Nah, anak-anak itu harus tertib. Nggak boleh di dalam bus itu boleh bicara, tapi jangan terlalu ribut, jangan sampai membuat gaduh. Nah, karena kan pasti ada juga anak-anak yang mau istirahat, entah itu tidur ataupun dia hanya mendengarkan lagu. Nah, kalau misalkan anak-anak ribut sendiri, itu pastinya akan mengganggu orang lain yang ada di dalam bus itu, ya. Lalu yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Nah, rangkaian acaranya apa aja? Nanti tergantung situasi yang ada di lapangan ya, tergantung situasi yang ada di tempat wisata. Nah, anak-anak harus mengikuti seluruhnya dengan tertib. Lalu yang terakhir, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Jadi, apapun yang kita pegang, apapun yang kita punya, entah itu sampah daunan yang habis kita petik buah ya, atau sampah jajan, sampah makanan, nah kita jangan buang sembarangan, karena itu bisa merusak alam anak-anak. Jadi, alangkah lebih baiknya sampah itu kita kantongi atau kita bawa dulu sampai nanti di sekolah baru kita buang. Begitu anak-anak ya. Oke, nah jadi ini adalah 5 peraturan yang ada di SD Pelangi yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan juga guru ataupun yang mengikuti perjalanan wisata anak-anak. Nah, sekarang materi kita sudah selesai nih anak-anak, alhamdulillah. Nah, jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah semua bisa mengambil pembelajaran di hari ini dengan baik ya. Baik itu pembelajaran pertama tadi sampai dengan terakhir yaitu video ini anak-anak. Nah, Ustazah harap juga pembelajaran yang lalu itu jangan dilupain. Tetap dipelajari supaya anak-anak Ustazah semuanya ingat terus ya. Jangan sampai lupa. Oke deh. Nah, terakhir kata juga Ustazah selalu berpesan lagi-lagi untuk anak-anak Ustazah semuanya, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu jaga kesehatannya, cuci tangan dan cuci kakinya setiap anak-anak Ustazah dari luar rumah. Kalau mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki dulu, terus pakai masker dan jangan lupa selalu selalu semangat, pintar. Nah, oke, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf anak-anak. Kalau misalkan di dalam perkataan Ustazah ada mengandung kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah minta maaf ya. Oke,
Akhir kata Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.